Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di pelajaran IPS. Untuk pelajaran hari ini kita akan coba membahas yaitu tentang penguatan ekonomi maritim dan agriculture. Utamanya pada topik pembahasan kali ini Bapak akan coba untuk menjelaskan apa itu ekonomi kelautan, apa itu ekonomi kemaritiman. Ekonomi kelautan adalah kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya laut untuk diolah, sehingga menghasilkan barang atau jasa. Contoh kegiatan ekonomi kelautan antara lain industri pembuatan garam, budidaya rumput laut, penangkapan ikan, dan usaha ikan asin. Beberapa macam contoh kegiatan ekonomi tadi itu adalah kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam yang berasal dari laut. Kita lanjut. Ekonomi kemaritiman adalah kegiatan ekonomi yang berbasis sektor industri, jasa, transportasi, dan pembangunan kelautan. Contoh kegiatan ekonomi kemaritiman antara lain industri galangan kapal, jembatan penyeberangan, dermaga atau pelabuhan. Tujuan pembangunan di bidang kelautan antara lain yang pertama, pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Kemudian yang kedua, peningkatan kesejahteraan para nelayan. Yang ketiga, terpeliharanya kelestarian lingkungan dan sumber daya laut. Kemudian yang keempat, menjadikan laut sebagai sarana pemersatu bangsa. Jadi laut di sini adalah sebagai sarana untuk menghubungkan wilayah satu dengan wilayah lainnya, terutama dari segi transportasi. Kondisi ekonomi maritim Indonesia saat ini bisa kita lihat antara lain yang pertama, armada kapal Indonesia masih rendah karena umumnya kapal-kapal nelayan Indonesia ini kapal nelayan tradisional. Kemudian yang kedua, kontribusi sektor perikanan Indonesia masih rendah. Hal ini ada hubungannya dengan poin pertama karena kapal-kapal yang umum digunakan oleh nelayan Indonesia itu masih tradisional sehingga jarak jangkauannya juga terbatas, kemudian daya tangkapnya juga masih rendah. Kemudian yang ketiga, sengketa perbatasan wilayah laut. Ini kaitannya dengan perbatasan wilayah laut dengan beberapa negara tetangga. Seperti kondisi sekarang ini yang sedang hangat yaitu sengketa ya di Kepulauan Natuna dan laut di Cina Selatan. Laut Cina Selatan maupun di Natuna ini sangat rentan terjadi sengketa konflik perbatasan antara beberapa negara di ASEAN seperti Indonesia, kemudian Vietnam, kemudian Filipina dan Tiongkok. Kemudian yang keempat, pariwisata bahari belum berkembang secara optimal. Oleh karena itu, pemerintah mencoba untuk mengeluarkan ya beberapa kebijakan, antara lain pembangunan diarahkan pada sektor kelautan. Bedanya, pembangunan sebelumnya itu lebih banyak terkonsentrasi di daratan. Untuk saat ini pembangunan sudah difokuskan ke sektor kelautan atau ke sektor laut. Seperti adanya pembangunan beberapa wilayah penghubung atau tol laut antara pulau satu dengan pulau lainnya, kemudian pembangunan dermaga atau pelabuhan, pembangunan jembatan penyeberangan, pembangunan industri galangan kapal, dan lain sebagainya. Kemudian mempersiapkan ASEAN Connectivity. Ke depan, negara-negara ASEAN ini akan saling berhubungan, saling terkonektivitas. Oleh karena itu, masing-masing negara harus
mempersiapkan diri. Karena apabila kita tidak mempersiapkan diri, produk-produk dari luar akan masuk, ini bisa mengancam produk dalam negeri. Karena saat ini juga sudah diterapkan berlakunya MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Berikutnya adalah tugas 5. Sebutkan contoh pembangunan di sektor kelautan. Coba Anda cari, boleh di internet, ya, kemudian radio, surat kabar, dan lain sebagainya, boleh untuk digunakan referensi. Coba Anda cari minimal 5, kemudian posting jawaban Anda di grup WA kelas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.